Semua wanita di kota ini tiba-tiba hamil jam 10 pagi. Pas mereka lihat anaknya, mereka benar-benar shock banget karena ini yang terjadi. Seorang suami sengaja makan buah milik istrinya supaya istrinya marah, tapi ternyata tujuan aslinya itu terbongkar, guys. Jadi kisahnya ada seorang suami istri yang selalu aja berantem. Mereka berdua hidupnya udah renggang banget dan mereka tinggal sama ayahnya yang super bawel. Di sisi lain tiba-tiba suaminya itu lihat buah dari istrinya dan ada catatan nggak boleh dimakan. Tapi si suami punya rencana untuk memakan semua buahnya supaya si istri itu marah. Dia makan dengan tenang banget sambil dengerin ocehan dari ayahnya yang super bawel. Setelah dia makan, dia benar-benar puas banget karena dia menunggu kalau misalkan istrinya akan marah nantinya. Setelah selesai makan, dia kasih catatan ke istrinya, maaf udah makan buahnya. Dan pas istrinya lihat, istrinya benar-benar marah banget. Di sini si kakek itu masih ngomong terus karena bawel banget. Tapi si istri nggak peduli sama kakeknya, dia malah langsung menghancurkan mobil dari suaminya. Jadi mereka bales-balesan gitu guys, dan istrinya langsung kasih catatan ke suaminya, maaf aku telah menghancurkan mobil kamu. Pas suaminya tahu, suaminya benar-benar panik banget, dan suaminya balas dendam dengan berhubungan intim sama temen dari istrinya. Di situ istrinya marah banget dan istrinya langsung berniat untuk menghabisi nyawa dari ayahnya. Karena kakek itu kan adalah ayah dari suaminya. Pas suaminya tahu, suaminya malah senang banget dan bilang terima kasih telah menghabisi nyawa dari ayahku. Itu adalah tujuan awalku makan buah plum milikmu. Jadi suaminya yang sengaja melakukan ini guys. Pria ini dapat kutukan setiap dia makan berat badannya tambah turun sampai akhirnya yang terjadi benar-benar serem banget guys. Jadi kisahnya pria ini kelebihan berat badan, dia itu selalu disuruh diet sama istrinya. Tapi pria ini tuh benar-benar gak suka untuk makan jus-jus diet kayak gitu. Bahkan dia merasa berat badannya naik terus sampai tiba-tiba dia itu menabrak seorang perempuan dan membuat perempuan itu meninggal. Nah, ayah dari perempuan itu datengin pria tadi, terus dia langsung usap wajahnya dan bilang kurus. Semenjak diusap wajahnya itu, dia itu tambah kurus, setiap dia makan dia tambah turun berat badannya. Itu ngebuat anaknya tuh takut banget kenapa ayahnya tuh makan terus. Dan setiap ayahnya makan, ayahnya tuh tambah kurus dan kurus. Di situ ayahnya senang-senang aja karena enak banget dong dia makan terus dan dia kurus. Sampai tiba-tiba pria ini mencurigai kalau misalkan istrinya itu selingkuh. Di situ dia jadi benci banget sama istrinya dan bahkan dia mau ke pria tadi lagi untuk menghilangkan kutukannya. Karena dia merasa udah terlalu kurus, tapi pria tersebut nggak mau ngilangin kutukannya sama sekali. Sampai lama-kelamaan pria tersebut udah kasihan sama dia. Akhirnya pria tua tersebut bilang kalau misalkan kutukannya mau hilang, kamu harus kasih pai ini ke orang lain. Nah, pria ini langsung mau kasih pai ke istrinya karena dia kan benci banget sama istrinya supaya kutukannya pindah. Dan setelah istrinya meninggal, dia kasih painya juga ke selingkuhan dari istrinya, yang membuat dia senang banget bisa balesin dendamnya. Di komplek ini semua orang kaya pelihara zombie untuk dijadiin pelayan, sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Kisahnya, semua di komplek ini isinya orang kaya yang pelihara zombie menjadi hewan peliharaan mereka. Awalnya keluarga ini adalah satu-satunya keluarga yang gak jadiin zombie itu pelayan karena zombie itu mahal. Sampai akhirnya suatu hari istrinya punya kejutan buat suaminya, di mana istrinya udah membeli zombie untuk mereka jadiin pelayan. Di sini suaminya shock banget karena dia gak mau banget kalau mereka itu harus hidup bersama dengan zombie. Tapi istrinya bilang, aku udah investasiin semua duit kita untuk beliin ini, kamu harusnya mau dong. Akhirnya selama mereka berdebat, tiba-tiba anaknya yang bernama Timmy itu mulai suka nih sama kehadiran dari zombie ini. Tapi tiba-tiba pas Timmy lagi main sama zombie ini yang bernama Fido, Fido itu ketahuan lagi nyap-nyap manusia. Tapi Fido itu nggak pernah jahat sama sekali sama Timmy, malah selalu ngebantu Timmy kalau Timmy itu dibully sama temen-temennya. Bahkan ibu dari Timmy mulai suka sama Fido karena suaminya itu mulai nggak perhatian sama dia. Tapi suatu hari Timmy sedih banget karena Fido harus dibalikan ke pabrik zombie. Karena si Fido itu ketahuan telah nyap-nyap manusia lain di kompleknya. Itu ngebuat Timmy benar-benar sedih banget dan Timmy berjuang untuk menyelamatkan Fido kembali dibantu oleh tetangganya. Saat Timmy lagi menyelamatkan Fido, ayahnya Timmy yang bernama Bill juga berusaha untuk menyelamatkan Timmy. Tapi karena lagi ribut yang kacau banget, membuat ayahnya Timmy harus meninggal. Akhirnya mereka berhasil melepaskan Fido, tapi Timmy harus kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Namun akhirnya ayahnya Timmy digantiin sosok dari Fido, yang mana mereka menjadi keluarga yang bahagia bersama zombie itu.
Semua wanita di kota ini tiba-tiba hamil jam 10 pagi. Pas mereka lihat anaknya, mereka benar-benar shock banget karena ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada sebuah kota yang penduduknya lagi acara festival. Tapi pas jam 10 pagi semua orang itu pingsan. Bahkan semua binatang aja ikut pingsan. Sampai tiba-tiba polisi dari luar kota memeriksa hal ini. Mereka bingung banget dong apa yang terjadi sama kota ini. Sampai jam 4 sore tiba-tiba mereka semua bangun. Semua kembali normal sampai beberapa minggu kemudian semua wanita di kota ini merasakan hamil. Mereka panik banget dong, tapi pemerintah bilang kalau misalkan pemerintah akan membiayai semua kehamilan dari wanita-wanita ini. Sampai akhirnya wanita-wanita ini mulai pada senang. Mereka benar-benar peduli banget sama anak yang ada di dalam kandungannya walau nggak tahu itu tuh anak siapa. Nah tapi satu hari saat mereka melahirkan, mereka kan melahirkannya bareng-bareng. Itu rumah sakit benar-benar sibuk banget. Dan ketika ngelihat anaknya mereka semua kaget karena anaknya semua rambutnya tuh warnanya pirang. Tiba-tiba ada satu bayi yang bernama Bayi Mara yang demen banget marah-marah. Dia akan mempengaruhi ibunya masukin tangan ke air panas kalau misalkan dia itu lagi sebel. Sampai ibunya benar-benar takut banget sama anaknya sendiri. Ibunya gak kuat kalau misalkan anaknya itu bukan manusia sampai ibunya akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya aja. Anak ini hidupnya menggerombol kayak gini dan mereka akan menghabisi siapapun manusia yang bikin mereka kesel. Nah, semua orang tuanya mulai takut dong sama anak mereka kecuali anak yang bernama David ini. David ini rada baik, nggak kayak anak-anak lainnya yang selalu ingin menghabisi manusia. Bahkan tambah lama di kota ini manusia itu tambah sedikit karena semuanya tuh dihabisi sama anak ini. Sampai akhirnya pria ini bernama Alan, dia itu punya ide yang cemerlang banget, dimana dia itu ingin menghabisi semua anak ini dengan dibakar. Dan anak ini pada nggak sadar apa yang mau Alan ini lakukan. Nah sebelum dibakar, anak yang bernama David ini sempat diselamatin sama orang tuanya. Setelah itu Alan langsung membakar rumah tersebut yang isinya ada dirinya sendiri dan anak-anak itu demi nyelamatin semua manusia yang ada di dunia ini. Sementara ibunya dan David langsung pergi ke tempat yang jauh banget supaya nggak ditemuin siapapun. Cewek ini nggak pernah boleh makan mie sampai akhirnya dia disuruh setan untuk makan dan ini yang terjadi. Jadi kisahnya cewek ini tuh lagi pingin banget makan mie instan. Tapi kalau misalkan ketahuan sama kakaknya tuh selalu nggak bolehin dia sama sekali. Karena kakaknya itu pingin menjaga kesehatan dia. Kalau misalkan dia sakit, biayanya juga akan mahal banget kan. Akhirnya saat kakaknya pergi, dia itu merasa mie itu manggil-manggil dia, Dinda, Dinda. Awalnya dia udah tahan-tahan, tapi karena merasa dipanggil, akhirnya dia datang juga. Jadi setan itu suruh dia untuk masak mie dan mempengaruhi dia banget guys. Setelah dia masak, dia itu dipengaruhi setan juga untuk makan cabai yang banyak banget sampai dia benar-benar kepedesan dan walaupun dia minum, dia itu tetap pedes banget. Akhirnya dia berpikir suatu hal yang benar-benar parah banget. Untuk menghilangkan pedasnya, dia ingin mencabut lidahnya aja. Bahkan itu semua udah dipengaruhi sama setan yang nyuruh dia makan mie. Setelah kakaknya lihat, kakaknya benar-benar kaget banget karena menemukan ini. Untuk lengkapnya bisa kalian klik linknya di bio aku.